Yuk subscribe yuk. Oke. Gimana Pak Dian? Apa yang mau ditanyakan kepada saya? Ayo tanyakanlah. Ya, Bentar ini perut saya harus keluar. ya beres-beres sudah bagus. Oke. Nah, jadi ini setelah susah serius kalau sama Pak Asep ini. Ya, maaf. Yang tadi itu serius bukan Pak Asep itu. Itu Pak Ahmad itu. Ya, kebetulan saya lagi kemasukan setan sudut. Ya, itu kan tadi pengalaman di Di perusahaan Jepang. perusahaan, betul. Ya. Nah, yang terasa secara budaya kerja di perusahaan Jepang sama Oh iya, di luar betul. tuh apa? Di perusahaan Jepang tuh saya menemukan disiplin. Wah. Saya menemukan disiplin. Waktu kuliah saya termasuk salah satu pemberontak. Kelas kakak? Kelas cemen lah ya. Oh, kelas Cuma kucing rektor dulu habis ya. Saya chat ya. Oke. Tolong di-cut. Enggak usah di-cut, biarin aja. Tolong diedit. Atau mohon maaf Pak rektor yang dulu. Ya itu. Udah meninggal bukan? Belum masih ada. Oh bukan. Masih ada. Oh bukan yang itu, yang satu lagi ya. Bukan, masih Oh, ini. Tapi dari situ mungkin kurang disiplin meskipun belajar bahasa Jepang kadang-kadang kita sendiri juga kan kuliah males ya kan. Apalagi saya dulu 2 tahun tidak belajar bahasa Jepang sama sekali karena saya terlalu banyak hidup di luar. Hidup di luar maksudnya apa? Hidup di luar dengan misi-misi yang memang betul-betul Permisi di luar gitu. nalar gitu. Apa itu contohnya tuh? Sampai pernah diculik 2 kali gitu. Sama siapa diculiknya? Rame lah pokoknya saya. Diculik siapa? Culik. Ada lah pokoknya saya tahu-tahu ada di Gua Pakar. Di depan Gua Pakar itu diculik, dikasih duit 5.000 sini balik. Nah itu selama 2 tahun, di tahun ketiga baru saya serius untuk belajar bahasa Jepang. Oh, itu yang didakwahin itu ya? Sodes. Oh, oke. Kita Baingat. kita kan satu kampus. Oh iya. Saya lupa. Ups. Aduh. Icata. Aduh. Nah itu jadi ya karena kita misinya dulu benar-benar gitu ya. Jadi saya ikut aja seneng Wah, gitu. luar biasa. Jenggot ya. Wah, Terang soleh ya. berarti ya itu ya, soleh. Nah, tahun ketiga saya ditanya sama almarhum nilai kuliah mana? Oh, orang tua. Iya, Oh, iya. sama almarhum ayah saya yang kebetulan jurusan bahasa Jepang juga dulu dan pernah mengajar di jurusan yang sama, makanya beliau akan dengan mudah Cari informasi ke dosen-dosen saya pada saat nilai saya hancur lebur gitu. Oke. Nah dari situlah menyadari, akhirnya ya di tahun ketiga saya mulai serius dan alhamdulillah dapat beberapa efek jera dan akhirnya bisa belajar dengan serius ya lolos langsung masuk ke perusahaan. Di perusahaan itulah betul-betul saya ditempa masalah disiplin. Oke, lanjut nih kita tentang di dunia tadi kerja tadi ya, di tempat kerja yang perusahaan Jepang. Selain disiplin apa lagi tuh? Disiplin sama kalau orang Jepang bilang sakaijin. Apa itu? Sakaijin itu betul-betul jadi pekerja. Oh, betul-betul orang yang betul bisa Pesuruh. bukan pesuruh, jadi orang yang betul-betul bekerja di dunia kerja. Jadi kita bisa tahu dunia kerja itu kayak gimana, kita bisa tahu dunia yang sebenarnya itu bagaimana pada saat kita keluar dari dunia akademisi sebetulnya. Wow. Jadi bukan akademisi, praktisi, pure praktisi itu bisa kita tahu setelah masuk di perusahaan sebetulnya. Makanya saya sih sarankan sama mahasiswa kalau udah lulus, masuk perusahaan dulu aja setahun. Saya yakin orangnya bakal lebih bijak. Oke. Saya yakin orangnya bakal lebih bisa memutuskan ini A, ini B lebih baik. Nggak egois gitu. Orang-orang Berarti saya nggak bijak ya saya? bukan maksudnya Saya kan nggak pernah kerja di perusahaan. aing mah. Serius banget sih. Ya mungkin bisa seperti itu ya. Oh iya, maaf. Ya sebenarnya pengalaman itu akan kan saya ngasihnya ke bahasa Jepang, bahasa Jerman saya nggak tahu. Bahasa Jepang aja. Kalau bahasa Jepang harus seperti itu pemikirannya karena memang bahasa Jepang mah kotak pemikirannya itu kotak. Kalau udah A, kalau udah B. Nah di perusahaan seperti itu gimana kita bisa melobi karena orang Jepang dengan orang Indonesia budayanya pasti beda. Gitu. Orang Jepang pada saat udah masuk ke Indonesia sebetulnya
80% visi mereka di Jepang masih tertempel di otaknya. Saya dulu pernah itu pengalaman waktu ngurusin masalah ini QK istirahat jam 3. Istirahat jam 3 mau ke setengah 4, 15 menit. Kita lobby itu sampai 2 minggu. Saya sampai marah-marah sama Sacho atau Presdir. Gara-gara dia bawa buku ke saya mengenai Islam. Dia bawa buku, kemudian dia bilang ke saya bahwa jam sholatnya itu kan dari jam 3 sampai jam 6. Gimana kalau misalnya sholat asar di jam setengah 6 aja? Kan masih masuk. Itu siapa yang ngomong? Itu presiden direktur yang bicara ke Orang saya. Jepang. Betul. Pitakolernya. Nah, saya cuma bilang, yang Islam ente atau saya gitu. Saya langsung bilang seperti itu. Yang Islam itu Sacho atau saya, Presdir atau saya. Gitu. Kalau misalnya yang Islam itu Presdir, silahkan. Tapi kalau yang Islam itu kami, ada satu klausul lagi yang belum Sacho mengerti bahwa mengawalkan sholat itu lebih utama. Makanya permintaannya dari jam 3 pada saat sholat asar. 15 menit saja udah cukup untuk sholat. Oh itu lobbynya sampai 2 minggu baru diizinkan. Dan itu pun kuku lutus. Apa itu kuku lutus? Menggerutu. Menggerutu. Nah dari situ makanya orang Jepang kalau udah lihat AA, lihat BB. Padahal dia tidak paham dengan budaya dan kebiasaan orang Indonesia. Apalagi yang mempunyai culture agama ya. Bukan Betul. culture agama ya. Culture kepercayaan. Kepercayaan salah satunya dari agama. Betul, betul. Oh, jadi orang Jepang itu termasuk paling susah tuh masalah kepercayaan itu ya? Betul, cuma akhir-akhir ini sudah mulai... Sekarang udah mulai? Sudah mulai mereka lebih, apa ya, kalau orang bilang udah mulai cair gitu ya, udah mulai fluid terhadap eksistensi agama di Jepang, terutama Islam. Oke, sudah banyak masuk ke sana? Sudah, terakhir waktu kami ke Jepang itu di Osaka, di bandara sendiri ada musola. Wow, Ya, Narita? Di Osaka saya tidak menemukan sih, cuma pada saat saya masuk ke mall pun saya menemukan. Katanya di Narita, di Haneda ada musola, dan memang musolanya bagus. Wow. Gitu, terus mereka pun sudah mulai terbuka terhadap Islam dan mereka tidak antipati gitu terhadap Muslim. Alhamdulillah. Antipati Dolken ya. Betul, antipati Dolken itu yang ganteng-ganteng banget gitu. Nah, setelah di perusahaan Jepang nih katanya Pak Asep nih pernah lama di Jepang nih. Ya, cuma sebentar lah, cuma nempel doang. Berapa tahun? Ya, adalah pokoknya. Berapa? Ya, segitulah. Sekian tahun gitu. 5 tahun lah ya. Ya, kurang lebih segitulah. 7 tahun lah ya. Ya, kurang lebih dikurangin lah. Boleh 8 tahun lah. Enggak. Nggak boleh. Nggak nyampe. Oke. Awalnya mau lebih, kan masih harot pengen nyariin duit gitu. Cuma setelah kemarin harot itu, wah. Kirain harot itu nyari harim bukan? Ternyata memang omongan orang tua ya, nggak bisa di apa ya? Omongan ibu itu nggak bisa kita pungkiri. Terjadi. Sekali ngomong paten gitu. Apa itu? Jadi tahun 2010 setelah sebelum saya menikah itu, ibu saya datang ke sana. Ke Jepang? Main gitu. Pada saat itu ibu saya bertanya, betah nggak sih kerja di Jepang? Wow. Pada saat itu kan lagi kerja. Saya bilang betah lah, mungkin sampai 2020 lah. Saya pokoknya mau 10 tahun ini berarti ya? 5-10 tahun lagi saya mau ada di Jepang karena pengen. Ibu saya cuma bilang, temenin ibu deh. Tahun depan bulan Maret pulang ya. Mendingan kuliah aja di Bandung gitu. Atau jangan doain gitu tuh mah, kata saya gitu. Tahu-tahu tahun 2011 bulan Maret tanggal 11 tsunami kan sama gempa ya kan, dan kekuatannya bisa sampai 9,1 di Jepang. di Jepang. Wow. Nah dari situ tempat saya kerja kocar-kacir. Bangkrut enggak, karena kan di Asuransikan. di Taisikang Tenani. Kedutaan. Saya kerja di kedutaan, cuma kedutaannya bukan kedutaan Indonesia. Saya kerja di kedutaan Libya, Jamahiriya. Nah pada saat itu 1 bulan sebelum gempa terjadi, kondisi
Libya memang sedang kacau pada saat presidennya Muammar Gaddafi Ya, melakukan sesuatu lah ya, sampai akhirnya pada saat saya pulang beliau ditembak mati dan lain-lain gitu. Makanya memang sangat memberikan kondisi saya memang harus pulang gitu. Dan di tahun 2011 pas bulan Maret itu saya akhirnya pulang dengan istri. Oke, udah punya istri. Udah. Orang Jepang, Orang Indonesia. orang Indonesia, orang mana? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Enggak lah, enggak produk Jepang, lokal aja. Oh, oke. Kenapa milih produk lokal daripada Jepang? Ngimamin orang yang udah punya dasar lebih mudah daripada mengimami orang yang belum punya dasar. Luar biasa. Susah ngedidiknya. Oke. Ya. Dan akhirnya kan ternyata istri saya yang malah Mendidik menyemangati saya untuk bisa jadi Imam S. Arifin gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya saya jadi dangduters. Oh, berarti memang salah satu latar belakangnya budaya dan agama memilih istri ya? Betul. Saya sebenarnya penasaran Mas Septu. Selama di Jepang nih masa nggak pernah punya pacar Jepang gitu? Oh enggak lah, saya nggak pernah. Karena prinsip saya pacaran itu tidak baik. Oh, okay. One night stand. Salah. Enggak. Ya kali aja kan, maksudnya pernah punya pengalaman budaya. Kan katanya bisa bertukar budaya secara langsung gitu. Enggak sih, kalau pacaran saya nggak pernah. Jujur, selama di Jepang saya pacaran sama orang Jepang, orang Korea, orang itu saya nggak pernah. Saya pacaran itu dengan orang Korea, orang Jepang itu saya nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah tuh ya. Cuma saya biasanya TTM lah. Ya, zaman itu bahasanya TTM. TTM, teman tapi maceh gitu ya. Apa boleh buat ya. Pada saat itu, jadi kita emang temenan karena pada saat itu saya intens dengan pekerjaan istri saya, karena saya pada saat sebelum saya sebelum saya berangkat, saya tunangan dulu dengan istri saya. LDR. Makanya LDR. Okay. Makanya saya lebih intensnya sih di pendidikan, di ini. Oke. Muna banget ya. Oke, lanjut ya. Maaf nih, enggak. Canda. Oke.